Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Angunsari dengan NIM 3321002 dari Prodi Sastra Inggris, Fakultas Bisnis dan Bahasa, Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah anti korupsi oleh dosen pengampu Ibu Dwi Nur Cahyani, SSMPD. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang korupsi. Berikut videonya, jangan lupa simak sampai habis ya. Korupti, koruptus, korupter, korupti, corruption, korupsi memiliki pengertian secara harfiah sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan kesucian. Bangga? Apa iya kita benar-benar jauh dari sikap koruptif? Jangan-jangan masih ada debit korupsi dalam diri kita. Mari kita tinjau secara jujur dan objektif. Misalnya plagiat. Kenapa sih kita melakukan plagiat? Karena tidak siap, tidak mampu, tapi tetap ingin menuai hasil maksimal. Mengakui hasil karya orang lain yang bukan menjadi hak kita, itu korupsi bukan ya? Dan faktanya, hal ini berlangsung terus-menerus sepanjang proses pendidikan, sampai akhirnya terjadi kebiasaan yang mendarah daging dan terbawa sampai ke dunia kerja. Bayangkan seorang pejabat yang meraih karirnya dengan mental koruptif. Setiap kebijakan, keputusan, dan anggaran akan dikelola untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya dengan mengorbankan kepentingan publik. Pradender tidak fair, peradilan berat sebelah, jalanan rusak, banjir, macet, sekolah mahal, kesehatan mahal, dan masih banyak lagi dampak buruknya. Pikirkan setiap tindakan yang akan kita ambil. Jangan-jangan selama ini kita berkontribusi terhadap korupsi. Sejarah membuktikan eksistensi korupsi telah bergerak lintas zaman, dari zaman manusia masih berkuda sampai manusia sudah bisa mendarat di bulan. Korupsi masih terus merajalela, masih terus mau korupsi, rela Indonesia terjajah korupsi. Tanpa kita sadari, korupsi menjadi sebuah budaya. Terlebih di Indonesia, korupsi seolah sudah menjadi hal yang biasa. Baik semua kalangan masyarakat, baik yang muda sampai yang tua. Akibatnya, korupsi pun semakin mengakar kuat dan perlahan telah menjadi sebuah kebiasaan. Korupsi menyangkut hal-hal besar seperti penggelapan uang negara, tetapi korupsi bahkan bisa ditemukan dalam hal-hal kecil yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sikap yang dianggap sepele dan wajar ternyata bisa memicu mental korupsi di dalam diri kita. Bisa kita temui di sekeliling kita mulai dari hal kecil, seperti membeli makanan pokok di pasar. Terkadang ada oknum yang menggunakan timbangan dengan ukuran yang tidak tepat. Atau mungkin saat terkena tilang oleh pihak berwajib, ada orang yang lebih memilih membayar uang tunai daripada harus repot-repot ke persidangan. Padahal hal tersebut juga termasuk dalam suap. Atau ketika kamu disuruh orang tua atau siapapun untuk membelikan sesuatu di sebuah toko, ternyata ada uang kembalian. Tidak jarang kamu itu mengembalikan uang kembalian tersebut karena beranggapan itu bagian dari upah kamu. Dan korupsi tidak semua tentang uang, tetapi korupsi ada yang berbentuk waktu. Contohnya, terlambat masuk kerja atau sengaja datang terlambat. Fenomena korupsi sudah menjadi hal yang biasa. Maka, sebagai warga negara yang baik, apakah kita harus tinggal diam saja? Tentu tidak. Kita bisa meninggalkan budaya korupsi dengan cara menanamkan sifat anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari, dengan selalu bersikap jujur dalam perkataan ataupun perbuatan, disiplin dan bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan apapun. Itu semua dilakukan sebagai upaya untuk menghindari tindakan korupsi yang bisa merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Itu tadi adalah contoh video yang menjelaskan tentang apa itu korupsi dan contoh-contohnya.
Dan tanpa kita sadari, ternyata korupsi itu banyak sekali macamnya. Dan korupsi itu juga sering terjadi di lingkungan sehari-hari, apalagi di lingkungan pendidikan. Apa aja tuh? Di lingkungan pendidikan seperti mencontek, mengkopas tugas teman. Terus waktu kita pelajaran, izinnya ke kamar mandi, padahal beli jajan di kantin. Waktu belajar online di rumah, bilangnya sinyalnya buruk, padahal kita lagi ngantuk, terus ketiduran. Wow, itu juga termasuk korupsi juga loh. Ayo, siapa di sini yang sering melakukan hal seperti itu? Jadi, kita sebagai mahasiswa harus berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Dan untuk mengurangi tindak anti korupsi tersebut, kita harus melakukan tindakan sesuai dengan prosedur yang ada, tanpa harus mengurangi atau melebihi dari prosedur yang telah ditentukan. Karena yang dapat menghilangkan niat buruk itu datangnya dari hati dan dari diri kita sendiri. Maka dari itu, semuanya itu tergantung dari diri kita masing-masing. Apabila kita bisa membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, dan mana yang harus kita lakukan dan mana yang tidak boleh kita lakukan, maka kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Ya, sampai di sini saja. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan mudah untuk dimengerti. Sebelumnya, mari kita majukan Indonesia dengan menuntaskan korupsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.